Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Nama saya Marunisa Fauzia Fitriani. Saya Sinta Bella Baginda. Saya Devi Kristin Tarontong. Saya Gufirli Saroinsong. Kami akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Yang pertama akan disampaikan oleh Gufirli. Bab 13 Pasal 401 sampai 412 Pendanaan Kesehatan. Bab ini mengatur sumber, alokasi, dan pengelolaan dana kesehatan untuk menjamin terselenggaranya layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikut adalah poin-poin penting dari bab 13. 1. Sumber pendanaan kesehatan. Pendanaan kesehatan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan juga dapat berasal dari masyarakat, baik melalui premi jaminan kesehatan, sumbangan, hibah, maupun bentuk kontribusi lainnya. 2. Alokasi pendanaan kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasi anggaran kesehatan yang memadai dalam APBN dan APBD. Penggunaan dana harus diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 3. Pengelolaan dana kesehatan. Dana kesehatan harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien oleh instansi yang berwenang. Pemerintah wajib memastikan pengelolaan dana kesehatan dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana kesehatan juga harus dipergunakan secara tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. 4. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap pengelolaan dana kesehatan dilakukan oleh lembaga pengawas keuangan dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan terkait penggunaan dana kesehatan secara berkala dan harus mempertanggungjawabkan kepada publik. Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel harus diterapkan untuk memastikan bahwa dana kesehatan digunakan secara efektif dan efisien. 5. Pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan pendanaan kesehatan melalui pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang komprehensif dan berkeadilan. Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana dan mencari sumber pendanaan alternatif guna mendukung keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi. Berikutnya, bab 14 mengenai koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan. Pasal 413, pasal ini menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sebagai sektor terkait untuk memperkuat sistem kesehatan. Tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk mencapai pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Pasal 414, pasal ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana diatur dalam pasal 413. Koordinasi dan sinkronisasi harus dilakukan dengan transparansi, kontinuitas, dan akuntabilitas, serta mengedepankan keprofesionalan dan kepanduan pelayanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses ini secara terbuka dan bertanggung jawab, serta memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan terintegrasi dengan baik dan memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pasal 415, koordinasi harus dilakukan melalui beberapa langkah kunci, termasuk penelaahan terhadap informasi dan data yang relevan,
penyusunan strategi dan prioritas program kesehatan, serta penerapan kriteria dan indikator untuk menilai pelaksanaan program kesehatan. Selain itu, penilaian terhadap stabilitas dan ketahanan sistem kesehatan serta langkah-langkah untuk mencegah krisis kesehatan harus dilakukan. Koordinasi juga harus fokus pada peningkatan program kesehatan masyarakat, khususnya yang bersifat promotif dan preventif, untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan masyarakat tercover dengan baik. Mengenai pasal 416, pasal ini mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan sinkronisasi dalam pengaturan sistem kesehatan akan diatur dengan peraturan Presiden. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Bella Baginda. Bab 15 Pasal 417 tentang partisipasi masyarakat. Yang pertama, hak masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Partisipasi ini dapat dilakukan secara individu maupun melalui organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lainnya. Yang kedua, bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa pemberian masukan, pengawasan, serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung program-program kesehatan. Selain itu, masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan kesehatan. Yang keempat, penghargaan dan pengakuan. Pemerintah dapat memberikan penghargaan atau pengakuan kepada individu atau kelompok masyarakat yang telah berkontribusi signifikan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem kesehatan. Bab 16 Pasal 418 sampai 423 tentang pembinaan dan pengawasan. Pasal 418 pembinaan oleh pemerintah. Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Pembinaan ini mencakup penyediaan pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, serta bantuan lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan pembinaan adalah untuk memastikan bahwa upaya kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan akses mutu dan keberlanjutan layanan kesehatan. Pasal 419. Pembinaan ditujukan untuk A. Meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan setiap individu terhadap sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. B. Menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan. C. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan. D. Melindungi masyarakat dari berbagai kemungkinan bahaya bagi kesehatan. Pembinaan dilaksanakan melalui berbagai metode seperti komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, advokasi, penguatan kapasitas, bimbingan teknis, konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan. Pasal 420. Pasal ini mengatur tentang pemberian penghargaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan. Penghargaan diberikan kepada individu atau badan yang telah berkontribusi signifikan dalam kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan kesehatan, termasuk kewaspadaan, penanggulangan, dan kegiatan pasca KLB dan pasca wabah. Pasal 421. Pasal ini mengatur pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kesehatan. Pengawasan mencakup A.
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. B. Ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi. C. Dampak dari pelayanan kesehatan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. D. Evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. E. Akuntabilitas dan kelayakan penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. F. Objek pengawasan lain sesuai kebutuhan. Pengawasan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Pasal 422. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 421, pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah dapat dibantu oleh tenaga pengawas. Pengawas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa semua aspek pengawasan dilakukan secara efektif dan sesuai hukum. Pasal 423. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan akan diatur lebih rinci melalui peraturan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan kerangka umum untuk pengawasan tetapi memberi ruang bagi regulasi lebih spesifik yang akan diatur dalam peraturan pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Bab 17 pasal 424 sampai 426 tentang penyidikan. Pasal 424. Pasal ini mengatur kewenangan penyidik dalam tindak pidana di bidang kesehatan. Yang pertama, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHP. Yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil atau disebut dengan PNS. Selain penyidik polisi, PNS di lingkungan pemerintah yang menangani urusan kesehatan juga dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Pasal 425. Pasal ini menjelaskan bagaimana penyidikan dilakukan apabila dugaan tindak pidana di bidang kesehatan melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI bekerja sama dengan masyarakat sipil. Penyidikan dalam kasus ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur prosedur dan tanggung jawab terkait penyidik kasus yang melibatkan unsur militer. Pasal 426. Pasal ini mengatur mengenai persyaratan, tata cara penyanggat. Pasal 426. Pasal ini mengatur mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan administrasi penyidikan untuk penyidik pegawai negeri sipil. Pengaturan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa proses pengangkatan penyidik dan administrasi penyidikan dilaksanakan dengan prosedur yang tepat dan sesuai hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Firly. Bab 18 pasal 427 sampai 431. Pasal 427, pasal ini mengatur tentang pidana bagi perempuan yang melakukan aborsi yang tidak memenuhi kriteria pengecualian sesuai dengan pasal 60. Perempuan yang melakukan aborsi tanpa memenuhi kriteria tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 428, pasal ini menjelaskan pidana bagi setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 60 terhadap seorang perempuan. 1. Dengan persetujuan perempuan, pidana penjara paling lama 5 tahun. Tanpa persetujuan perempuan, pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara meningkat hingga 8 tahun dengan persetujuan dan 15 tahun tanpa persetujuan. Pasal 429, pasal ini mengatur tambahan pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terlibat dalam tindak pidana aborsi. Pidana ini bisa ditambah hingga sepertiga dari pidana utama.
dan dapat dikenakan pidana tambahan. Namun, tenaga medis yang melakukan aborsi dalam kasus kedaruratan medis atau tindak kekerasan seksual tidak dipidana. Pasal 430. Pasal ini menetapkan pidana bagi setiap orang yang menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif. Pidana adalah penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta. Pasal 431. Pasal ini mengatur bagi mereka pidana bagi mereka yang memperjualbelikan darah manusia. Pidana yang dikenakan adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Pasal 432. Pasal ini menjelaskan pidana bagi mereka yang mengomersialkan transplantasi organ atau jaringan tubuh. Pidana untuk mengomersialkan transplantasi adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Sedangkan untuk memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh adalah paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Pasal 433. Pasal ini mengatur tentang pidana bagi mereka yang melakukan bedah plastik, rekonstruksi atau estetika yang bertentangan dengan norma masyarakat dan ditujukan untuk mengubah identitas seseorang, dan pidana yang dikenakan adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak 2 miliar. Pasal 434. Pasal ini menetapkan pidana bagi mereka yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, atau menyuruh orang lain melakukan hal tersebut terhadap penderita gangguan jiwa. Pidana adalah paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Pasal 435. Pasal ini mengatur pidana bagi mereka yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Pidana adalah paling lama 12 tahun dan denda sebanyak 5 miliar. Pasal 436. Pasal ini menjelaskan pidana bagi mereka yang tidak memiliki keahlian namun praktik kefarmasian. Pidana denda paling banyak 200 juta dan jika terkait dengan obat keras pidana penjara bisa sampai 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Berikutnya pasal 437. Pasal ini mengatur pidana bagi mereka yang memproduksi, memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan. Pidana adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Juga mengatur denda untuk pelanggaran kawasan tanpa rokok hingga 50 juta. Pasal 438. Pasal ini menetapkan pidana bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat. Pidana adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Jika menyebabkan kedisabilitasan atau kematian, pidana bisa meningkat hingga 10 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Pasal 439. Pasal ini mengatur pidana bagi mereka yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan namun melakukan praktik sebagai tenaga medis dengan SIP. Pidana adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Pasal 440. Pasal ini menjelaskan pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang menyebabkan luka berat pada pasien. Pidana adalah penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 250 juta. Jika mengakibatkan kematian, pidana bisa meningkat hingga 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Pasal 441. Pasal ini mengatur pidana bagi orang yang menggunakan identitas gelap atau bentuk lain untuk menimbulkan kesan sebagai tenaga medis yang sudah memiliki STR dan atau SIP. Pidana adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta.
Pasal 442. Pasal ini menetapkan pidana bagi mereka yang memperkerjakan Pasal 442. Pasal ini menetapkan pidana bagi mereka yang mempekerjakan tenaga medis tanpa SIP. Pidana adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Selanjutnya, pasal 443. Pasal ini mengatur pidana bagi nahkoda, kapten penerbangan atau pengemudi kendaraan yang menurunkan atau menaikkan orang atau barang sebelum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit. Pidana adalah penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Pasal 444. Pasal ini menjelaskan pidana bagi orang yang memalsukan dokumen karantina kesehatan atau menggunakan dokumen yang dipalsukan. Pidana adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Pasal 445. Pasal ini mengatur pidana bagi mereka yang menyebarluaskan bahan yang mengandung penyebab penyakit atau agen biologi yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah. Pidana adalah penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Pasal 446. Pasal ini menetapkan pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau sengaja menghalang-halangi upaya pengulangan KLB dan wabah. Pidana denda paling banyak 500 juta. Pasal 447. Pasal ini mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana kesehatan. Pidana denda korporasi bervariasi tergantung pada beratnya tindak pidana, mulai dari 2 miliar hingga 50 miliar. Pasal 448. Pasal ini menjelaskan pidana tambahan bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana kesehatan. Selain denda, pidana tambahan meliputi pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.